Halo, assalamualaikum. Hari ini kita unbox sebuah smartphone lagi ya. Ini saya gadang-gadang akan jadi penggantinya Huawei P30 Pro. Setelah kemarin Huawei V40, setelah saya beli ternyata nggak cocok. Jadi udah saya jual lagi ya Huawei V40 dan nggak akan ada video reviewnya. Ini adalah OnePlus 8. Ini yang varian RAM 12 GB dengan storage-nya 256 GB. Ya ini nggak resmi ya di Indonesia, tulisannya masih Cina semua seperti itu. Only for sale and warranty in mainland China katanya. Dan ini sudah punya Dolby Atmos juga, menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 terbaru. Ini adalah smartphone pertama yang saya coba yang menggunakan Snapdragon 865 berarti ya. Dan gara-gara kemarin bikin video casing Xiaomi Redmi Note 9 Pro, jadinya saya ketagihan nih sama casing yang satu ini. Huawei P30 Pro saya juga pakai yang ini ya sekarang, tapi bukan yang Lightning ini, tapi yang rainbow-nya. Dan kita akan langsung lihat seperti apa OnePlus 8 ini. Sebetulnya saya nggak butuh RAM 12 GB ya, tapi kebetulan yang tersedia di seller di Jakarta hanya yang ini 12256 yang udah murah harganya. Murahnya relatif ya, maksudnya murah dibandingkan seller lain. Kemudian juga storage-nya juga saya lebih butuh yang 256 ini, yang 8 GB RAM-nya itu storage-nya 128 ya. Seperti ini penampakannya, yang warna hijau. Ada dua pilihan warna, hijau dan hitam. Saya sengaja warna hijau karena biar lebih beda aja dibandingkan smartphone saya sebelumnya. Dan kita lihat di sini ada apa ya? Oh, iya ya. Kalau beli OnePlus tuh pasti dapat stiker. Stikernya keren-keren nih. Never settle, OnePlus. So smooth, never settle. My friends call me for tech support. Aduh, iya sih bener. Saya disuruh benerin mulu biasanya, sampai benerin printer. Dan ini SIM tray ejectornya seperti orang lagi ketawa. Lalu ada apa ini? Never settle. Ini kayaknya tech spec-nya atau garansinya ya. Garansinya, support soalnya ada tulisannya. Lalu apa ini? Never settle lagi. Nah, ini berbagai bahasa, Quick Start Guide, English. Oh, di sini jelasin nih bagian per bagiannya. Ini sudah pakai punch hole kamera ya, untuk kamera depannya, dan juga in-display fingerprint scanner. Terakhir, saya pakai OnePlus 7 Pro ya. Yang 70 saya nggak coba. Oh, ini harusnya tadi si SIM tray ejectornya di sini. Jadi ini memang dalam kondisi nggak segel ya dari sellernya. Karena pasti sama seller dicek dulu sih. Mungkin dicek buat sinyalnya. Saya minta jaminan juga dapat sinyal di Indonesia ya. Bisa pakai kartu Indonesia. Dan ini apa ya? Si karton ini bisa disobek gitu. Tapi saya nggak tahu di dalamnya apa. Yuk kita coba aja. Sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi ini ada sedikit greeting message dari Pete Lau, CEO-nya OnePlus, yang gosipnya akan segera kembali ke Oppo. Jadi kata dia, "AA, jangan lupa topinya dipakai ya." Nggak ada yang saya nggak ngerti itu apa. Oh, ternyata ini juga dapat soft case seperti ini ya, yang bening. Dan sudah ada tulisannya Never Settle. Sekarang lagi tren banget ya, ada tulisan besar di bagian belakang dari smartphone. Tapi di beberapa brand itu tulisannya langsung di smartphone-nya langsung di back cover-nya. Kalau OnePlus masih beraninya di casing-nya seperti ini. Dan layout-nya pada landscape ya tulisannya. Oke, seperti ini penampakan dari lubang kamera di casing-nya. Casing-nya cukup tipis, tidak terlalu tebal, dan punya pola dot-dot gitu ya. Dot di bagian dalam dari casing-nya biar nggak bubble ketika dipasang. Dan ini adalah kabel chargernya, warna merah seperti ini, seperti biasa. USB Type-C dan aksen warna merah juga di dalamnya. Nah, salah satu hal yang sebetulnya saya kurang suka dari OnePlus adalah teknologi fast charging-nya yang eksklusif juga. Sama lah kayak Oppo kira-kira ya, kayak Fux Charge. Jadi kalau pakai kepala charger lain, smartphone-nya paling ngecasnya di 5 volt 2 ampere. Walaupun misalkan kita pakai Baseus Gun Charge yang 65 watt ya. Karena memang si teknologinya masih eksklusif dia sendiri, walaupun sudah ada juga sih powerbank yang sekitar 200 ribuan sekarang yang support, tapi tetap nggak sampai berapa watt ya. Kalau Fux yang 3.0 kan 30 watt atau 20 watt? 30 watt ya, yang terakhir ya.
si power banknya masih di 18 watt si hook charge-nya. Kemudian kita lihat output dari kepala chargernya 5 volt 2 ampere, 5 volt 6 ampere maksimal. Jadi 30 watt ya ini maksimal. 30 wattnya dibesarin di arus, voltasenya tetap di 5 watt. Dan seperti ini ada logo OnePlus dan juga aksennya merah di situ di lubang port USB Type A-nya. Sudah habis ya. OnePlus nggak dapat headset sih. Padahal sekarang harganya udah nggak bisa dibilang flagship killer ya, udah harga flagship. Tapi tetap nggak dapet headset. OnePlus jualan headset juga loh padahal. Kalau dikasih kayaknya asik ya. Oh iya, nama teknologi fast chargingnya tadi sekarang namanya Warp Charge. Oke, sudah bukan dash charge lagi. Di OnePlus 7 Pro kemarin udah Warp Charge juga nggak? Saya lupa soalnya. Dan kita akan segera buka smartphone-nya. Ini hijaunya saya suka nih. Hijau-hijau kayak hijau mint gini ya. Dan punya sedikit refleksi warna yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya saya pengennya smartphone baru saya layout kameranya sudah rada kekinian ya, kayak Huawei P40 kemarin. Tapi kalau teman-teman sukanya gimana? Saya boleh tanya nggak? Apakah lebih suka yang layoutnya ya rada-rada old school seperti ini di tengah semua? Ini 3 ya kameranya, nggak 4 seperti yang versi Pro-nya. Atau lebih suka layout kameranya yang kayak Huawei P40 Pro, iPhone 11 series, Samsung Galaxy S20 series? Boleh komen ya. Kalau seandainya bisa pilih, lebih seneng yang kameranya agak besar layoutnya sekarang, seperti Huawei P40 Pro kemarin, ya seperti S20 Ultra, walaupun S20 Ultra ada kegedean. Lampu di belakang udah mati nih, saya harus ganti baterainya dulu. Nanti kita ganti baterainya sekalian sambil saya setup smartphone ini. Kita lihat dulu sisi per sisinya. Ya, ini sudah punya curve display ya di pinggirannya. Di sisi kanan ada tombol power dan juga ini profile switch. Jadi ada 3 step. Biasanya bunyi atau profil normal, kemudian vibrate dan silent. Nah, ini yang selalu saya suka juga dari smartphone-nya OnePlus. Oke lah, di iPhone juga dulu ada ya, tapi di iPhone kan cuma 2 step, kalau ini 3 step. Di sisi atas ada ini, noise cancellation microphone dan 2 garis antena, ya, memastikan bahwa frame-nya memang terbuat dari metal, juga suhunya dingin ya. Di sisi kiri ada garis antena lagi 2, kemudian tombol volume rocker. Oke, saya berharap sih tombol volume rockernya sekalian di kanan aja ya. Biarin yang profile switch aja yang di kiri, tapi ya sudahlah. Kemudian di sisi bawah ada jack audio, tidak ada jack audio. Saya mau ngomong jack audio kok salah sih. Maunya ngomong ini SIM tray ya di sini ya. Kemudian ada mikrofon, mikrofonnya di garis antenanya juga. Hati-hati ketika mau ngeluarin SIM tray, jangan sampai nyolok yang mikrofon. Nggak akan rusak, cuma hati-hati aja. Kemudian port USB Type-C dan set speaker grillnya 2 ya. Memanjang ke samping seperti Nokia 5.3 kemarin. Dan sisi depan kita akan nyalakan buat ngelihat layarnya. Ini layarnya pasti pakai OLED panelnya, AMOLED. Kalau terakhir dulu optik AMOLED namanya. Terakhir juga seingat saya tidak ada always on display. Semoga di sini sudah ada ya. Animasinya. Seperti itu sekarang. Oke, saya akan setup dulu smartphone-nya, mau nyalain juga lampunya, dan juga kayaknya baterai kamera udah mau habis. Jadi kita tunggu setelah saya setup dulu ya. Oke, udah selesai di setup. Kita akan coba tes sedikit mungkin untuk fingerprint-nya. Oh, ada ya, always on display. Tapi nggak langsung muncul. Ya, udah muncul. Cepat banget si fingerprint scanner-nya. Standar lah ya kalau buat flagship mah sebetulnya. Gimana tadi munculinnya? Ya, udah muncul always on display-nya. Oh, mati sendiri. Jadi kita harus setup sepertinya always on display-nya biar beneran always on. Ya, cepet banget ya. Dan tadi saya belum buka ini ya, slot SIM tray-nya. Sekalian kita mau tes, beneran nggak bisa pakai kartu Indonesia nggak? Oke. Slot SIM tray-nya seperti Huawei P30 Pro punya, jadi bolak-balik. Ini dual SIM ya. Nempel loh. Ada magnetnya di situ.
Hati-hati nanti gores. Kita akan keluarkan dari Nokia saya. Kayaknya rada-rada ini ya, rada-rada dejavu deh. Dulu pas saya unbox OnePlus 7 Pro, itu juga pas saya lagi pegang Nokia, kayaknya Nokia 4.2 deh. Ini SIM card kedua. Yang ini kita pasangkan, dua-duanya nano SIM ya, dan nggak ada slot untuk micro SD. Oke. Kita pasangkan kembali dan berharap ya, sinyalnya akan dapat. Kita matikan WiFi. Ya. Barusan ada tulisannya ya, 5G network disabled katanya. Karena ini di Indonesia belum ada jaringan 5G dan dari pemerintah juga belum meregulasi untuk penggunaan jaringan 5G ini. Yang SIM card kedua belum dapat sinyal. Oh, udah sekarang. Kita akan coba hubungi cek pulsa aja kalau gitu. Telkomsel 363. Dapat ya, muncul ya si ininya, USSD menunya. Dan kemudian yang XL 123. Pakai nomor yang kedua. Ya, dapat juga ya. Oke, sudah 4G juga yang XL, mantap ya. Sekarang kita akan coba lihat datanya jalan nggak. Ya, jalan ya, bisa buka aplikasi di Play Store. Kemudian kita akan cek untuk softwarenya. Apakah ini harusnya RAM global ya, karena ada Play Store-nya. About phone, ya India. OnePlus 8, Snapdragon 865, 12GB RAM, 256GB ROM. Kameranya 48 plus 16 plus 2 megapiksel. Seingat saya ini nggak ada ultra makronya ya, jadi cuma wide, ultra wide, sama depth sensor. Nggak ada zoom juga berarti, nggak ada telephoto. Dan layarnya 90 Hz Fluid AMOLED 6,55 inci displaynya. OxygenOS 10.5, Android 10. Dengan security patch level di 1 Mei 2020. Award OxygenOS kontributor. Nah, dia muncul ini. Credits buat kontributornya. Ini yang masuk namanya di sini udah bangga banget nih pasti nih. Dan kita akan lihat apakah ada sistem update di sini. Is up to date 1 Mei 2020. Rambus optimize. Ada rambusnya. Optimize RAM utilization based on your usage. Ya, jadi yang saya khawatirkan kalau di RAM 12GB itu adalah baterai yang boros ya, karena banyak banget proses yang tetap dipertahankan di RAM. Makanya sebetulnya saya lebih prefer RAM 8GB. Tapi semoga dengan adanya rambus ini bisa membuat utilisasi RAM-nya lebih baik lagi ya. Jadi nggak boros baterai, semoga. Dan kita akan lihat untuk sisa storage-nya. Terpakai 10%, free 232GB. Ya, terpakai 24,46GB. Ambient display. When to show, pick up your phone to show atau tap the screen to show. Kalau kita matikan, apakah dia akan selalu nyala? Enggak juga. Oke, jadi always on display-nya harus di tap dulu baru muncul. Kalau nggak diangkat gitu ya, baru muncul. Oke, dan di sini kamera depannya, kamu bisa lihat cukup tipis ya, bezelnya kiri kanan atas bawah. Kalau kiri kanan sih kebantu dengan curve display-nya. Tapi atas dan bawah segini udah termasuk yang tipis ya. Hampir setipis Galaxy S20 series. Ya, ini dia OnePlus 8. Kita akan coba pasangkan ke casing bawaannya. Casing bawaannya udah enak sih sebetulnya. Nih, buat swipe gesture juga ya rada kena sedikit lah ke jempol. Nih, penampakannya never settle. Bagus sih dengan casing bawaan, jadi warna aslinya tetap muncul. Sementara kalau pakai Nilkin Twinkle ini, kita akan lihat penampakannya.
Ya, tetap enak si pinggirannya, dan tetap juga ada yang buat profile switch-nya. Di sini ada tambahan lubang di casingnya buat strap kalau kamu mau. Sisanya udah pas semua ya, dan ada logo Nilkin-nya di situ. Oke lah, saya kayaknya pakai Nilkin aja ini dulu ya, karena ini asik ngelicin. Teksturnya saya suka, jaring-jaring gini. Ini dia OnePlus 8. Semoga betah ya saya pakainya, doain biar bisa ganti Daily Diver. Channel gonta-ganti HP, Daily Divernya itu terus, nggak sesuai lah ya. Oke, gitu aja unboxing kali ini. Sorry kalau kepanjangan. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.